Mas, mau menginap? Enggak, Mbak. Besok saja saya mampir. Namun ketika besok kembali, rumah besar tempat perempuan bergaun merah itu ternyata kuburan. Assalamualaikum guys, selamat datang di channel Spot Horror. Di video kali ini aku akan membagikan sebuah pengalaman horor ketika memasuki desa gaib. Cerita ini berdasarkan pengalaman narasumber yang tinggal di sebuah desa tak jauh dari kota es. Dan aku akan menceritakan kisah ini dari sudut pandang narasumber. Tak jauh dari desaku, beredar sebuah isu bahwa ada desa gaib yang penduduknya kerap sekali menampakkan dan mengganggu orang-orang yang tak sengaja melintas. Khususnya mereka yang memiliki niat buruk. Cerita paling fenomenal adalah ketika malam, seorang pengendara mobil diberhentikan oleh seorang perempuan bergaun merah yang melambaikan tangan. Perempuan tersebut bermaksud untuk menumpang, meminta diantar ke rumahnya karena sudah larut malam dan tidak ada kendaraan umum yang lewat. Rupa perempuan itu amat cantik, berkulit putih, bermata teduh, dengan balutan gaun merah yang membalut sempurna lekuk tubuhnya. Tengah malam, sepanjang jalan nampak sepi. Pohon-pohon rindang di sisi kiri kanan jalan. Selain deru mesin, masih terdengar suara jangkrik dan serangga malam yang memecah hening malam. Sesepi itu tempat tersebut. Mulanya tak ada kecurigaan apapun. Pengendara itu nampak terpesona oleh perempuan tak dikenal yang duduk di sampingnya. Namun beberapa kali ditanya, perempuan itu irit menjawab, "Habis dari mana?" "Sendirian aja," tanyanya. Perempuan itu hanya menjawab dengan anggukan kepala. Mobil melaju mengikuti arah yang ditunjukkan perempuan tersebut, menyusuri jalan hingga memasuki kawasan perumahan elit dengan jalan lebar-lebar dan bangunan rumah-rumah yang besar bak istana. Pengemudi itu terbelalak takjub. Tak pernah ditemuinya perumahan sebagus ini, bahkan di kota sekalipun. Tapi ini, di kawasan desa justru ada perumahan yang skalanya seperti perumahan para pejabat yang tertata rapih dan lapis-lapis pos penjaga yang ketat. "Wah, bagus perumahannya. Rumah kamu di mananya?" "Belok kiri," jawabnya singkat menunjuk jalan persimpangan. Mobil melewati pos-pos keamanan dengan penjaga berbadan besar dan tegap, berpandangan lurus, berdiri tak bergeming. Bahkan ketika membuka kaca mobil untuk menjawab, para penjaga itu tak membalas, menoleh pun tidak. Mobil MPV berwarna hitam itu tiba di depan rumah bercat putih dan pagar hitam yang tinggi. Perempuan bergaun merah itu turun. "Mas, mau menginap?" ujarnya pelan. Sontak, laki-laki pengemudi itu terkejut dengan tawaran yang baru saja didengarnya. Pikirannya menari-nari ke arah yang kotor. Normalnya, stranger yang sudah membantu sekalipun ditawari mampir, tapi ini menginap. Melihat molek lekuk tubuh perempuan tersebut, membuatnya menjadi tergoda. "Besok saja, Mbak, saya mampir lagi," jawabnya menjaga citra. Perempuan itu pun berpaling badan dan masuk ke dalam rumah megah tersebut. Mobil pria itu melaju dengan perasaan riang. Besok harinya dia telah lebih siap untuk menginap di rumah perempuan itu. Namun sudah 2 jam dia berputar-putar. Pria itu nampak seperti orang kesasar. Tetapi dia sudah yakin betul melewati rute yang sama dengan tadi malam. Namun,
Dia malah berada di jalan sempit yang berukuran pas satu mobil, berbanding terbalik dengan jalan lebar yang tadi malam dia lalui. Usai beberapa kali dia berputar-putar di tempat yang sama, dia pun bertanya kepada warga sekitar, "Pak, Desa S di mana ya?" Tanyanya kepada warga di warung kopi. "Hah? Es mah bukan nama desa itu, tapi itu kuburan," jawab warga. "Enggak kok Pak, tadi malam saya habis dari sana. Itu loh, yang ada perumahan elit, jalannya lebar, satpamnya banyak," katanya. "Mana ada tempat kayak gitu di desa ini Mas? Wong jalan ini aja masih rusak. Noh, Mas lurus aja, ketemu persimpangan ke kiri. Nah, itu kuburan es. Kalau nggak percaya, ke sana aja," balas salah seorang warga. Merasa tak beres, dia bermaksud membuktikan kebenarannya. Pria itu bergerak melaju mengikuti arah yang ditujukan warga. Semakin ke dalam, jalan semakin sempit. Dia harus berhati-hati agar badan mobilnya tidak bersentuhan dengan beton batas jalan. Tak lama kemudian dia tiba di sebuah makam umum dengan pelang besar bertuliskan Taman Pemakaman Umum S. Pelang itu diapit oleh 2 pohon besar. Lampu penerangan makam yang redup membuat suasana mendadak merinding. Seketika dirinya merasa seperti disergap ketakutan sendiri. Keringatnya menetes deras. Ketika bersusah payah berupaya memutar balik, dia merasa ada satu sosok yang duduk di kursi belakang. Pelan-pelan pria itu menengok ke kaca pantul yang mengarah ke kursi belakang. Dan benar saja, matanya bertemu dengan mata perempuan mengenakan pakaian putih, namun penuh simbah darah di sekujur tubuhnya. Wajah perempuan itu penuh luka. Satu matanya bolong, dan satunya lagi seperti akan keluar. "Mau menginap, Mas?" Perempuan itu berucap sembari memuncratkan darah di mulutnya. Seketika itu juga pria tersebut pingsan tak sadarkan diri. Besok harinya, pria tersebut ditemukan warga masih tak sadarkan diri dalam mobil. Buru-buru dia diamankan oleh warga dan menceritakan kejadian yang dialaminya. Konon katanya, perempuan itu adalah wanita yang meninggal diperkosa dalam mobil, usai meminta tumpangan tengah malam. Mayat perempuan itu memang dikuburkan di pemakaman S. Pemakaman S sendiri mengisahkan banyak kisah kelam dan mistis. Makam itu dipercaya sebenarnya adalah desa gaib. Banyak orang yang kesasar dan masuk ke dimensi gaib makam tersebut, lalu menemukan ciri-ciri serupa seperti yang pernah dilihat oleh pria tadi. Selain itu, banyak fenomena ganjil yang terjadi di sana, termasuk sekelompok orang berwajah pucat pasi dan telanjang kaki membawa keranda mayit. Demikianlah kisah seorang pemuda yang masuk ke dalam desa gaib yang ternyata adalah makam. Sekian dulu video kali ini, ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum.